Ya, pemirsa, informasi terkini mengenai penyelidikan kasus penyerangan di Mapolsek Ciracas, kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian. Ya, Renat, ada berapa orang saksi yang diperiksa sejauh ini dan apakah ada keterlibatan dari warga sipil dalam penyerangan di Ciracas beberapa waktu lalu? Ya, Ando dan juga pemirsa, pagi ini pihak Polisi Militer Angkatan Darat kembali melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan terkait penanganan penyerangan Mapolsek Ciracas yang terjadi beberapa minggu lalu. Dan dari keterangan yang kami peroleh dari pernyataan dan Puspom Angkatan Darat, Legend TNI Dodik mengatakan bahwa kini TNI telah menetapkan setidaknya 29 tersangka yang kini sudah ditahan di Pom Guntur milik Kodam Jaya sebagai tersangka yang disangkakan melakukan pengerusakan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu. Adapun hingga hari ini telah diperiksa sebanyak 51 personil dan didalami keterangan di 21 personil dari 51 orang tersebut, dan satu orang telah dikembalikan karena satu orang tersebut hanyalah murni saksi. Adapun penyidikan masih berjalan, pihak Polisi Militer Angkatan Darat mengatakan bahwa pemeriksaan akan berjalan transparan. Ini sesuai dengan perintah Panglima TNI Hadi Cahyanto mengatakan bahwa agar penyelidikan ini transparan, masyarakat dapat melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan juga pihak kepolisian terkait penyerangan Mapolsek Ciracas, maksud saya Jakarta Timur, pada beberapa waktu lalu. Adapun dari 29 orang yang telah ditetapkan tersangka, dari 51 personel yang sudah diperiksa ini berasal dari 19 kesatuan yang berbeda, yang berasal dari beberapa, tidak hanya dari kesatuan yang berada di TNI Angkatan Darat saja, tetapi ada juga dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Hari ini juga akan diperiksa beberapa personel TNI dari Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut sebanyak 5 dan 7 orang, di mana hari ini akan didalami keterangannya terkait bagaimana tindak tanduk mereka ataupun keterlibatan mereka dalam peristiwa pada malam itu. Adapun terkait apakah sudah ada tersangka dari pihak sipil ataupun pihak warga yang berada di sekitar kejadian tersebut, pihak Polisi Militer Angkatan Darat mengatakan belum ada pihak sipil yang dijadikan tersangka terkait proses penanganan kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Adapun terkait dengan kondisi Prada MI yang menjadi salah satu oknum yang menyebarkan berita bohong yang akhirnya menyulut beberapa emosi ataupun jiwa korsa yang dimiliki beberapa oknum TNI ini, kini masih dirawat secara intensif dan sudah dirawat, dan pihak kepolisian dan juga Polisi Militer Angkatan Darat masih akan mendalami, mengingat kondisi Prada MI ini belum cukup kondusif untuk dimintai keterangan lebih dalam lagi, dan statusnya juga belum dinaikkan, di mana Prada MI sendiri ini masih dalam kondisi terbaring di rumah sakit. Jadi pihak Polisi Militer Angkatan Darat belum dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam kepada Prada MI. Adapun terkait korban ataupun penggantian ganti rugi yang sudah dilakukan oleh pihak Kodam Jaya, Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mengatakan sudah lebih dari 90 orang dilakukan penggantian, mulai dari kerugian fisik, kerugian psikologi ataupun kerugian ekonomi akibat warung ataupun tempat dagangannya dirusak pada malam penyerangan Mapolsek Ciracas tersebut. Adapun Kodam Jaya sudah mengeluarkan lebih dari 350 juta untuk mengganti kerugian terhadap 79 orang, dan masih akan melakukan penggantian lagi kepada 11 orang lainnya dengan jumlah 82 juta rupiah. Dan hal ini juga sesuai dengan perintah Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat yang menginginkan agar para korban ini diganti sepenuhnya, mengingat di masa pandemi ekonomi sedang sulit dan TNI harus hadir juga membantu mereka memberikan ganti rugi terhadap para korban. Adapun bagaimana mekanisme ganti ruginya juga tadi disampaikan oleh pihak Polisi Militer Angkatan Darat bahwa tersangka pun nanti harus ikut dalam melakukan ganti rugi. Seperti apakah mekanismenya, apakah melalui pemotongan gaji dan lainnya, pihak Polisi Militer Angkatan Darat belum merinci secara jelas, namun menegaskan bahwa para tersangka juga harus diikut dalam proses ganti rugi kepada para korban sebagai bentuk tanggung jawab. Ando. Ya, baik, Renat. Lalu bagaimana dengan penyelidikan lanjutan yang akan dilakukan oleh Poma TNI?
Ya, adapun penyelidikan lanjutan masih akan digelar. Hari ini juga seperti yang saya sampaikan akan ada anggota dari TNI Angkatan Laut yang akan diperiksa sebanyak 7 orang dan juga anggota dari TNI Angkatan Udara yang diperiksa 1 orang. Di mana ternyata pihak TNI melakukan penyelidikan tidak hanya dari matra Angkatan Darat saja yang ditengarai ikut dalam penyerangan pada Mapolsek Ciracas beberapa minggu lalu, melainkan dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara ditengarai juga ikut dalam penyerangan Mapolsek tersebut. Adapun apa pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka ini, Direktorat Hukum Angkatan Darat Brigjen Teti Meliana Lubis mengatakan nanti pasalnya akan menyesuaikan, utamanya memang pasal tentang penganiayaan atau pengerusakan yang nantinya akan menjerat para tersangka ini sesuai dengan hukum militer yang berlaku di Indonesia. Adapun pada beberapa waktu sebelumnya juga Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan tidak hanya melalui hukuman pidana seperti penjara atau sanksi, pihak Angkatan Darat juga akan melakukan pemecatan bila nantinya terbukti bersalah di pengadilan militer. Adapun untuk saat ini sudah 51 orang diperiksa dan nanti akan dikembangkan bisa menjadi mengembang ataupun mengecil jumlah orang yang diperiksa tergantung dari olah TKP dan juga saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi yang dikumpulkan oleh pihak Polisi Militer Angkatan Darat dan juga pihak kepolisian. Ando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Puspom TNI Angkatan Darat Gambir, Jakarta Pusat.